Dalam pembangunan rumah burung walet, luas tanah, ukuran yang akan dibangun, dan modal pelaku usaha menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Namun faktor lain yang tidak kalah penting yang harus dipersiapkan sebelum membangun sebuah RBW adalah merencanakan tata ruang. Tata ruang memegang peranan penting dalam sebuah bangunan RBW. Tata ruang yang baik bisa menjadi pemandu yang memudahkan bagi burung walet dalam menemukan ruang inap. Sebaliknya, tata ruang yang tidak tepat bisa berpotensi membuat walet kesulitan, bingung, dan justru berakhir pada enggannya walet mengeksplorasi gedung lebih dalam sehingga berdampak pada terhambatnya perkembangan populasi di sebuah RBW. Saya mengutip pendapat Bapak Arif Budiman dalam artikel yang ditulis di website duniawalet.co.id, di mana dalam salah satu artikel beliau mengatakan bahwa LMB itu ibarat mulut, sedangkan void adalah tenggorokan, sementara nesting room adalah perut. Filosofi sederhana ini sangat mudah untuk dipahami. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa hubungan antara ketiganya harus memiliki akses yang mudah serta lancar tanpa ada hambatan, sehingga burung walet yang telah masuk ke dalam LMB akan mudah menuju ke nesting room melalui void. Tidak jarang, kegagalan yang dialami oleh sebuah RBW dikarenakan oleh kesalahan pengaturan tata ruang. Salah satu penyebabnya, RBW yang dibangun tidak memiliki perencanaan yang matang dan kurangnya pemahaman mengenai konsep tata ruang. Apalagi jika dalam tahap pembangunan hanya bermodal ikut-ikutan kata orang dan meniru desain walet dari gedung lain tanpa pertimbangan. Celakanya, banyak dari kita yang menyangka jika kita meniru apa yang orang katakan, sudah pasti cocok dan tentu akan berhasil untuk merumahkan burung walet. Sahabat budidaya walet, sejatinya pengaturan tata ruang dalam sebuah RBW memerlukan observasi dan pengamatan mendalam sebelum proses pembenahan dilakukan. Pemahaman dan ilmu yang mumpuni dalam bidang budidaya walet menjadi bekal bagi kita untuk dapat mendeteksi kasus-kasus tertentu yang ada di dalam RBW-nya. Karena setiap RBW memiliki kasus yang berbeda-beda, tergantung dari setiap permasalahan yang dijumpai. Pada kasus tertentu, khususnya dalam hal mengenai tata ruang, pengamatan dan observasi yang mendalam perlu diperhatikan dalam mendeteksi kesalahan yang muncul, meliputi gerak manuver walet, penyebaran populasi, serta tanda-tanda kotoran di lantai, menjadi kisi-kisi bagi petani untuk melakukan pembenahan tata ruang yang lebih tepat. Adapun pembenahan terhadap tata ruang di dalam sebuah RBW biasanya meliputi LMB menjadi gerbang awal bagi burung walet ketika memasuki RBW. Ukuran dan arah LMB yang tepat akan memudahkan burung walet ketika mengakses RBW. Semakin kecil sebuah LMB, tentu akan menyulitkan burung walet untuk masuk ke RBW. Semakin besar LMB, tentu akan memudahkan manuver walet agar lebih leluasa ketika mengakses dan beradaptasi di dalam RBW. Perubahan LMB dari kecil ke besar artinya menghilangkan kesulitan dan menghadirkan kemudahan bagi burung walet. Namun LMB yang terlalu besar juga akan membawa dampak negatif bagi RBW, seperti gangguan hama burung hantu dan intensitas cahaya yang berlebihan. Maka akan lebih bijaksana jika kita mengambil jalan tengah, yakni ukuran LMB yang disesuaikan kira-kira 80 cm x 60 cm, yang idealnya tidak mempersulit akses burung walet, namun juga dapat mencegah dari gangguan hama burung hantu, serta meminimalisir intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan agar tidak terlalu berlebihan. Setelah mengakses LMB, burung walet akan berada di area roofing room dan biasanya melakukan beberapa manuver sebelum akhirnya memasuki nesting room. Bagi burung walet muda atau yang baru beradaptasi, biasanya memerlukan beberapa kali putaran sebelum akhirnya memasuki nesting room melalui lar. Namun bagi walet dewasa yang sudah terbiasa, akan langsung menuju nesting room secepat kedipan mata. Karenanya, ukuran void di area nesting room juga menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam konsep tata ruang RBW. Ukuran void di roofing room sebagai ruang berputar juga menjadi penyebab yang dapat memudahkan atau justru menyulitkan burung walet dalam melakukan manuver sebelum masuk ke nesting room. Dalam beberapa kasus, ada bangunan RBW yang menggunakan konsep void lurus plong ke bawah.
Namun ada juga yang menggunakan konsep void zigzag. Pembenahan tata ruang dalam kedua konsep ini tentu berbeda sesuai dengan kasus yang dijumpai. Misalnya, void dengan konsep zigzag dapat diatasi dengan memasang suara tarik pada void sesuai dengan kebutuhan agar walet dapat mengetahui di mana posisi void, khususnya karena kondisi yang gelap. Kelebihan dari void zigzag adalah untuk meminimalisir akses cahaya yang masuk ke dalam RBW. Namun beberapa kalangan mengklaim bahwa void zigzag cenderung memperlambat perkembangan burung walet. Di sisi lain, void dengan konsep plong lurus dapat mempercepat akses burung hingga ke lantai bawah. Namun intensitas cahaya yang masuk juga mengikuti sampai ke lantai yang paling bawah. Untuk itu, diperlukan pengaturan sekat pada sebuah RBW. Sekat menjadi hal yang perlu diaplikasikan dalam sebuah RBW. Fungsi utama dari pemasangan sekat dalam sebuah RBW adalah untuk meredam cahaya langsung dari area LMB yang masuk ke ruang inap. Adapun jenis sekat yang dipasang biasanya meliputi sekat gantung dan sekat full. Sekat juga berfungsi untuk membatasi antar ruangan agar privasi burung walet terjaga dan burung walet lebih percaya diri dalam membentuk koloni. Fungsi lain sekat juga untuk menstabilkan suhu yang ada di ruang inap. Selain melakukan observasi berdasarkan teori dan pengalaman-pengalaman dari para petani, akal sehat dan logika dari pemilik RBW juga perlu digunakan dalam melakukan pembenahan tata ruang. Buatlah sebuah konsep tata ruang yang sekiranya memudahkan burung walet untuk menemukan ruang inap tanpa ada hambatan yang menyulitkan, dengan tetap memperhatikan intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Karena terkadang, teori tidak selalu sejalan dengan praktiknya. Apa yang dikatakan oleh sebuah teori belum tentu berlaku ketika dipraktekkan. Tapi, praktek dan aplikasi yang tepat terkadang dapat menghasilkan sebuah teori baru yang bisa mengalahkan logika umum. Namun jika masih ragu, tidak ada salahnya untuk menggunakan jasa konsultan atau instalaser yang sudah berpengalaman untuk menangani RBW, sehingga titik kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam RBW dapat diatasi dengan tepat dan efektif. Demikian video mengenai tata ruang dalam sebuah RBW. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pemahaman dan konsep yang diberikan dalam video ini. Mengingat keterbatasan saya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf. Karena ilmu yang hakiki semata-mata adalah kepunyaan Tuhan semesta alam. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi tambahan referensi bagi kita semua, khususnya dalam bidang usaha budidaya burung walet.